Oke, baru-baru ini gue nonton drama Cina modern dan ternyata sangat sesuai dengan selera gue. Yang mana tadinya gue mikir gue nggak akan suka. Well, gue udah sering nonton drama romance Korea atau drakor dari zaman gue kuliah dari 2010-an awal lah. J-drama romance atau drama Jepang juga mungkin mulai sering dari 5 tahun ke belakang lah. Walaupun nggak sebanyak drakor ya. Tapi gue nggak pernah nyentuh drama Cina atau Dracin sama sekali. Alasannya nggak tahu juga ya, kayak belum kepanggil aja untuk nyentuhnya gitu. Gue tahu industri hiburan Cina tuh udah melesat cukup lama dan gue juga salah satu penikmatnya, tapi nggak pernah soal drama. Kebanyakan game, hampir semua mobile game dari Cina gue mainin ya, sampai sekarang bahkan, tapi nggak pernah gue nyentuh dramanya. Ya mungkin kalau kayak film nonton lah beberapa, tapi itu juga mungkin bisa dihitung pakai jari mungkin. Sampai akhirnya gue nyobain game Where Winds Meet yang baru-baru ini rilis global dan kualitasnya gila banget menurut gue dari segala aspek. Yang mana itu ngebuat gue akhirnya sadar, oh industri entertainment Cina tuh levelnya udah segini ya, kenapa gue belum nyobain nonton dramanya. Dan abis gue mikir gitu akhirnya gue coba nonton. Oke, di video ini gue hanya mau bercerita pengalaman gue setelah baru-baru ini gue nonton Dracin ya, yang mana experience yang gue dapet tuh nice banget. Dan ya ini channel isinya bakalan cerita-cerita dari pikiran dan experience yang gue dapetin dari kehidupan sehari-hari gue sih. Oke, mungkin gue mulai dengan drakor dulu kali ya, Korean drama dulu. Karena ini permulaan gue kecanduan sama drama romance. Well, sebelumnya gue juga konsumsi romance, tapi lebih ke anime atau manga, slice of life lah, dan romance. Itu aja gitu, gue nggak nyentuh drama sama sekali. Basically ini semua gara-gara Park Shin Hye sebenarnya. Lebih tepatnya temen gue nyekokin Korean drama Pinocchio yang diperankan oleh Park Shin Hye. Dan ya kaget gue kira bakal kayak sinetron Indonesia, ternyata levelnya ya beda. Tentu aja ada dramatisasi tapi nggak sengaco sinetron Indo lah ya. Dan gue suka banget saat itu. Tapi mungkin karena Park Shin Hye-nya, karena abis itu yang gue tonton semua drama yang ada Park Shin Hye-nya, sekaligus juga film-film dia bahkan. Dan sampai akhirnya setiap ada drama Korea baru gue nonton, kecuali drama pagi Korea yang episodenya berpuluh-puluh sih gue nggak pernah nyentuh sih kalau itu. Tapi kalau kayak drama-drama yang 16 episode tuh gue nonton. Tapi beberapa tahun terakhir ini udah nggak segitunya sih. Gue cuman nonton yang pengen gue tonton atau tertarik aja sebenarnya. Yang akhir-akhir ini udah begitu. Well, dari semua experience yang gue alami, ya drama Korea itu yang budgetnya gede biasanya punya belasan episode ya, dengan durasi per episodenya sekitar 1 jam. Biasanya total 16 episode, tapi kadang ada yang 12 atau bahkan 8 episode. Akhir-akhir ini juga yang eksklusif Netflix ada yang 6 atau 10 episode. Kalau laku banget gitu mungkin bisa dipanjangin sampai 20 episode kayak Welcome to Waikiki ya yang season 1 contohnya. By the way, Welcome to Waikiki season 1 dan season 2 gue nonton berulang-ulang kali saking sukanya gue sama jokes-jokesnya. Gak pernah bosen gue, diulang-ulang itu jokes-jokes di tiap episodenya gak pernah bosen gue. Well, dari 3 negara ini, Cina, Jepang, dan Korea, menurut gue yang paling sering ngeluarin drama dengan budget tinggi ya drama Korea ya, drakor ya. Visual dan semacamnya emang mantep banget lah. Dan juga scene-scene romantisnya gue suka. Dan Korean drama juga sering banget makin kesini ngegabungin romance dengan yang lain gitu. Misal kayak contoh Let's Eat. Itu porsi romance sama makannya kayaknya lebih banyak versi nge-shoot visual makanannya. Tapi basically gue suka banget Let's Eat. Yang terakhir Let's Eat 3 tuh gue suka banget sumpah. Entah kenapa gue suka banget. Nah, berbeda dengan drakor untuk drama Jepang atau J-drama gitu ya. Menurut gue drama Jepang yang lebih minimalis, lebih realistis, kadang rada aneh, tapi ya di sini maksud gue positif ya. Well, gue nggak terlalu bisa recall judul J-drama yang gue tonton, tapi entah kenapa Turn to Me Mukai-kun ngebekas banget di gue. Mungkin karena relate, tapi ya cara berceritanya tuh entah kenapa rada beda dari yang lain gitu. Unik banget gitu lah ya. Mungkin karena ngasih perspektif yang berbeda kali ya. Atau Beyond Goodbye juga sama. Ya sebenarnya gak jauh dari manga-manga slice of life sih. Atau one shot manga bagus gitu. Kan perspektif yang dikasih tuh kadang beda gitu.
dari cara pikir kita, beberapa ya, nggak semua. J-drama juga punya durasi yang paling pendek dari drakor dan dracin ya, biasanya 30-45 menitan dengan total episode 12 atau 10 paling sering. Walaupun yang lama-lama banyak yang panjang juga sih, tapi yang sekarang kan sih kebanyakan kan 12 episode ya, kebanyakan. Jadi kebanyakan ceritanya tuh jadi padat-padat gitu. Tapi yang paling gue highlight sih keunikannya dari J-drama. Nah, sekarang dracin, drama Cina ya. Nah, dari 2 pengalaman gue yang sebelumnya, gue lumayan kaget sih pertama kali gue nonton drama Cina. Well, gue baru nonton 2 seri dracin. Yang satu Hidden Love, gue udah abis nontonnya, dan yang satu lagi masih ongoing, When I Fly Towards You. Well, basically gue suka banget dengan adegan romantisnya, terutama Hidden Love ya. Untuk When I Fly Towards You gue gak bisa ngomong banyak karena belum kelar nontonnya, masih 4 episode. Tapi Hidden Love gue kemakan banget sama adegan-adegan romantisnya, flirtingnya lah, malu-malunya Chow Lucy lah. Gak tahu itu experience entah kenapa gue gak dapet di drama atau drakor. Padahal harusnya romantic scene-nya sebenarnya nggak jauh beda sama drakor kalau dilihat sekilas. Gue nggak tahu apa karena cara ngomongnya atau dari ekspresi karakternya, tapi entah kenapa gue kemakan banget gitu di Hidden Love. Kenapa ya? Ada yang bisa jelasin? Coba komen di bawah. Gue awalnya mikir, oh mungkin karena Chow Lucy-nya meraninnya menurut gue dapet banget, makanya gue kemakan kali ya. Tapi experience dalam tanda kutip kemakan ini juga gue dapetin di saat gue nonton When I Fly Towards You. Well, aktornya beda, karakternya juga beda banget. Kalau si Zizi di Hidden Love kan awalnya lebih sok jual mahal tapi gemesin gitu. Kalau Zai di I Fly Towards You lebih ke ngegas duluan gitu kan, digas terus. Tapi entah kenapa rasa yang gue dapet di tiap romantic scene-nya kok mirip ya. Pas gue riset dikit, ternyata penulisnya sama ini di 2 drama. Sama ternyata. Kayak dari buku ya. Tapi itu tetap gak ngejawab pengalaman dari rasa yang gue dapetin dari nonton 2 drama yang berbeda ini. Entah kenapa, tapi rasanya sama gitu. Well, ada satu aspek yang beda sih 2 dracin ini yang gue tonton sama drama Korea yang udah gue tonton, yaitu adalah durasi drama Cina kayak gini ya, itu kan makan 24-25 episode ya, yang satu episodenya makan 45 menit, yang mana jadinya harusnya ceritanya jadi punya fase yang lebih lambat. Jadi mungkin building karakter dan relationship-nya jadi makin panjang dan detail. Mungkin itu kali ya yang ngebuat output romance-nya lebih dapet gitu ya, lebih kemakan ke gue gitu. Ya gue gak bisa 100% yakin juga, tapi mungkin itu penyebab experience rasa yang gue dapet dari scene romantic jadi kerasa kemakan banget di gue gitu. Secara keseluruhan sih dracin modern romantic paling mirip sama drama Korea ya daripada drama Jepang. Tapi entah kenapa ada scene yang gue jauh lebih kesentuh di dracin. Tapi gak tahu apa alasannya selain yang tadi gue sebutin ya. Yang pasti ini ngebuat gue jadi pengen nonton modern romance drama Cina lagi sih. Gue belum ada niatan ke arah wuxia ya. Tapi mungkin kalau gue nyemplung lebih dalam ya mungkin akan gue coba. So jadi itu pengalaman gue nonton dracin pertama kali. Mungkin kalau ada yang sering nonton drakor dan J-drama tapi belum pernah nonton dracin, cobain deh. Siapa tahu experience-nya sama kayak gue ya, atau cocok lah kayak gue gitu. Nah, nggak tahu, bisa jadi enggak, tapi cobain aja dulu. Well, sekarang sih gue lagi mau ngelis apalagi drama Cina yang mau gue tonton, dan siapa tahu ada yang bisa rekomendasiin gue judul-judul dracin, bisa komen di bawah. So ya, kalau gitu segitu aja cerita pengalaman gue untuk experience dracin yang gue tonton ini. So kalau gitu gue ciao dulu.